Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar Alfaida. Aku mahasiswa Techman, Data and Visualization. Kali ini aku bakal ngejelasin data cleaning pada data all e-commerce dari Techman Project SQL. Ini pertama aku bakal introduction terlebih dahulu. Pertama, introduction, jadi latar belakangnya ini analisis dan visualisasi data bisnis dapat membantu perusahaan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pasar dan pelanggan dan membentuk strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penjualan produk. Jadi pada kesempatan kali ini objektif analisis aku ada tiga. Yang pertama ialah mengetahui produk yang paling banyak dipesan dan menghasilkan total sales. Jadi aku ingin mencari tahu relasinya. Yang kedua ialah mengetahui 10 produk yang paling banyak terjual. Yang terakhir, mengetahui pertumbuhan produk order dari 10 produk yang paling laris. Oke, mungkin kita langsung ke data overview. Data ini ada 8 8 8 tabel, yaitu dari data OLIS nih. Tetapi pada kesempatan kali ini aku bakal mengambil 4 doang yang bakal aku pakai dalam visualisasi dan bakal aku cleaning. Ini ada 4 tabelnya. Yang pertama tabel produk, terdiri dengan primary key-nya produk ID dan produk category name, tabel produk kategori, tabel order, dan tabel order items. Di sini aku cuma ngambil 4 karena eh, yang aku ambil juga datanya cuma dari 4 tabel ini. Kemudian kita langsung aja masuk ke langkah awalnya. Tentu yang pertama kali kita lakukan ialah import library dan load data, melakukan load data. Pertama kita mengirimkan import SQLite, import NumPy, Pandas, Matplotlib Picker, dan Matplotlib Pilot, dan Seaborn tentu saja. Seaborn ini digunakan untuk visualisasi nanti. Kemudian kita bisa lihat di lewat ini aja, lewat Jupyter Notebook. Di sini kita lakukan pip install Matplotlib, pip install Seaborn, melakukan install, import. Kemudian akan dihasilkan itu ada 9, ada 9 tabel. Ini dari tabel yang tersebut bakal keluar 9. Dan yang dipakai hanya order, produk, order review, order items, dan order review. Kemudian kita telah melakukan review data, kita lakukan loading data. Order ini kita lihat di sini. Di sini menghasilkan ada sekitar 1140 data pada all list order dataset di tabel order. Kemudian ini tabel produk kategori di sini sudah sekitar 70 data, 71 maaf di indeksnya. Kemudian di tabel produk ini adalah tabel produk dataset ada sekitar 32.150 data yang terdiri dari produk ID, kategori name, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di sini. Kemudian ini yang terakhir adalah order items. Tabel order items ini ada 112.000 dengan primary key-nya adalah order ID. Oke, setelah kita menampilkan datanya, setelah kita melawat itu si data, kita melakukan data cleaning, pasti data cleaning. Nah, pertama-tama ya sesuai dengan ini kita lakukan tabel order terlebih dahulu. Di tabel order kita ngecek duplikatnya ada berapa, kemudian masukkan ke dalam order dan isnilnya dihitung berapa, di isnil jadi data order timestamp. Oke, di sini bisa dilihat ini adalah cek duplikat datanya, mengubah tipe datanya, dan cek missing value. Kemudian sama seperti tabel order, tapi di per kategori ini saya tidak akan mengecek missing value-nya karena yang tidak ada. Langsung mengecek apakah ada data yang duplikat. Kemudian untuk tabel produk itu sama, hampir mirip dengan produk kategori, dan order items itu hampir sama dengan tabel order. Kemudian selanjutnya join table. Jadi setelah melakukan data cleaning,
langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu adalah melakukan join table. Nah, di sini pakai join table, jadi merge produk kategori on, produk kategori name, kemudian ini produk drop, produk kategori name, axis sama dengan satu, axisnya itu axis satu artinya itu kolom, kemudian rename produk kategori list. Oke, maaf ada gangguan. Ini adalah datanya yang tadi tersebut. Ini adalah melakukan join table, judul beserta kategori name, drop produk, dan rename data, rename column. Kemudian kita melakukan cek missing lagi untuk make sure apakah ada data yang lewat dari yang kita lakukan tadi. Dan kita lihat di sini hasilnya 0 dan di produk name ternyata ada yang kosong, ada yang masih none, masih tidak ada datanya. Nah, langkah pertama kita harus melakukan handling seperti yang diajarkan pada materi ke-11 atau materi ke-12, materi ke-10 nggak salah. Jadi kita melakukan filna unknown. Jadi kita melakukan filna ngisi dengan unknown. Dan sum dan disum dan 0. Perutnya yang missing tidak ada lagi. Oke. Kemudian kita melakukan exploratory data analysis. Ini menggunakan untuk visualisasi distribusi data price. Jadi kita lihat nih dalam visualisasi tersebut bisa disimpulkan bahwa ada outlier. Jadi untuk menghilangkan outlier ini dari data tersebut, dari data yang sudah di table join tadi, kita melakukan algoritma dari price. Ini adalah algoritmanya dan menghasilkan ini visualisasinya. Ini lebih terstruktur dan tidak seperti yang di sini. Di sini ada outlier di sini. Di sini datanya lebih terstruktur. Kemudian kita menggabungkan ketiga tabel yang tadi yang sudah terintegrasi tadi secara menyeluruh metodenya. Kemudian data year, data month. Ini adalah data timestamps pada materi terakhir. Kemudian kita langsung ke objektif karena ini waktunya udah mendekati 10 menit. Pertama ingin mengetahui apakah produk yang paling banyak dipesan menghasilkan total sales yang besar pula. Jadi kita langsung menggunakan visualisasinya biar bisa lihat. Green ya ini backgroundnya terserah, bisa mau bebas apa aja gitu kan. Dan menghasilkan bed table-nya sebagai yang paling banyak itu sekitar 119.000. Nah, dari visualisasi ini bisa disimpulkan bahwa adanya relasi dengan banyaknya produk dipesan dengan total sales. Nah, jadi berbanding lurus. Jadi semakin banyak produk terjual, maka semakin banyak pula total sales yang besar yang dihasilkan. Jadi kesimpulannya, perusahaan ini harus terus mempertahankan kualitas produk serta mengembangkan strategi lain yang menarik perhatian pelanggan agar tetap setia membeli produk tersebut. Kemudian nomor 2 ialah mengetahui 10 produk yang paling banyak terjual. Ini kenapa kita harus mencari ini? Ini adalah hal yang terpenting. Kenapa di perusahaan harus mencari 10 kategori atau 15 atau 20 kategori produk yang paling banyak terjual? Karena kita harus visualisasi dulu, ini visualisasinya. Ya, ini jumlah produk terjual, untuk table, ini kolom barisnya. Ini terserah mau kayak mana gimana visualisasinya, tapi aku menggunakan warna biasa aja. Yang penting ini terstruktur. Di sini bisa dilihat bahwa bed table sebagai produk yang paling banyak terjual. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa dengan banyaknya 10 produk terjual ini, maka perusahaan ini harus menekankan dan memberikan memproduksi produk-produk yang ada di sini itu lebih banyak dibandingkan dengan lainnya karena jumlah produknya paling banyak terjual. Nah, tapi tak cukup dia hanya di situ saja. Kita akan fokus ke mengetahui pertumbuhan pemesanan. Walaupun pemesanan tersebut laris, tapi percuma saja kalau misalnya produk tersebut hanya
berlaku sebulan atau 2 bulan atau setahun. Jadi kita ingin produk yang terjual itu stabil, stabil dan terus terjual. Jadi kita menggunakan visualisasi ini. Kita langsung aja karena waktu udah 10 menit. Dan ini bisa kita lihat bahwa perkembangan dari bulan kedua, bulan keempat itu naik. Ada yang menurun, ada yang menaik. Tapi lebih banyak yang menaik. Dan kita bisa lihat pada bulan ke-8 ini merosot sangat signifikan. Nah ini bisa jadi bahan evaluasi. Kenapa? Jadi kita harus mencari tahu dulu masalah pada bulan 8 itu ada apa, apakah ada produk lain, ataukah ada saingan lain, apakah ada kualitas produk yang menurun, ataukah ada isu-isu yang lain. Kita harus mencari tahu hal tersebut pada bulan ke-8. Karena pada bulan ini produk yang harusnya mencapai 1000 lebih jumlah pemesanannya, hampir di ini ada sampai 1200, turun hingga 400. Jadi ada 800 produk yang harusnya terjual tapi malah menurun. Jadi kesimpulannya dari yang visualisasi yang saya berikan, banyaknya produk yang terjual tidak menjamin berjalan lancarnya suatu perusahaan. Diperlukan pengamatan yang rutin untuk mencegah kegagalan pemberian. Seperti pada bulan 8, jadi pemerosot yang signifikan. Tapi hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan promosi pada awal bulan atau promosi setiap jumlah tanggal dan bulan sama seperti tanggal 8 bulan 8, tanggal 12 bulan 12, kayak 10 10, 12 12, 1 1. Dengan cara seperti ini konsumen akan tertarik dan terus membeli produk. Kemudian kita harus mencari tahu dulu apa penyebab masalah yang lain seperti entah itu saingan atau kualitas menurun. Nah ini harus diperlukan evaluasi lebih lanjut. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.